Kita tidak pernah tahu dengan apa dan siapa saja bersahabat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Di era pandemi kali ini, sudah banyak tempat wisata di Jawa Barat yang telah dibuka untuk umum. Pastinya, semua tempat wisata diharuskan untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah dibuat, termasuk pada perjalanan kali ini. Saya bersama dengan rekan-rekan saya sejak SMP, yaitu Blok Barat, yang terdiri dari Kamil, yaitu rekan yang pernah mendaki bersama ke Gunung Burangrang, kemudian Opik, yang pada Januari lalu melakukan perjalanan jauh menuju Kawah Ijen, serta rekan lainnya, yaitu Deden, Irsyad, dan Sally, memutuskan untuk mengunjungi sebuah pantai di daerah Garut, yaitu Puncak Guha. Tempat ini masih satu garis pantai dengan Pantai Rancabuaya. Dan untuk berenang, sebenarnya lebih enak di Pantai Rancabuaya. Dikarenakan agenda kali ini adalah camping ceria, maka kami memutuskan untuk mengunjungi Puncak Guha saja. Toh, tempat yang kami kunjungi kali ini lebih nyaman untuk mendirikan tenda dan bisa jika dipakai untuk berenang. Kami start perjalanan menggunakan motor dari Bandung pada sekitar pukul 10 melalui jalur Pangalengan. Saya dan Opik bergantian untuk berkendara motor. Yang pertama kali mengendarai motor adalah Opik. Perjalanan kami berdua sempat tersendat karena ada beberapa tragedi kecil. Di jalan sebelum Stadion Jalak Harupat, ban sepeda motor kami bocor. Alhasil, kami harus menunggu sekitar 45 menit untuk mengganti ban motor kami. Ah, sial. Pik, bocor. Ban bocor. Astagfirullah. Setelah semuanya kembali normal, kami melanjutkan perjalanan. Jika kalian pernah pergi ke Pantai Garut melalui Pangalengan, kalian pasti tahu seperti apa parahnya jalur ini. Dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra karena pengendara diharuskan melalui naik turunnya kontur jalan serta kelokannya yang membuat pegal di lengan. Beruntungnya, pemandangan yang disuguhkan di jalur ini cukup sejuk di mata dan udara di sepanjang jalan cukup asri, jauh dari hiruk-pikuk ramainya perkotaan. Setelah 6 jam berlalu, akhirnya Laut Selatan yang telah lama diimpikan pun terlihat dan menandakan bahwa kami sudah dekat dengan tempat tujuan. Dan benar saja, tak lama setelah kami melewati punggungan jalan terakhir, kami pun sampai di area Puncak Guha, lalu mencari rekan kami yang telah sampai terlebih dahulu. Setelah bertemu dengan rekan yang lain, kami beristirahat sejenak di warung, kemudian mencari tempat untuk mendirikan tenda. Karena angin yang berhembus cukup besar, kami sempat kesulitan dalam membuat tenda, sehingga kami harus mendirikan tenda kami di ujung tebing pantai, karena di sana terdapat pepohonan untuk menghalau angin. Setelah tenda selesai, kami membereskan perlengkapan masing-masing, lalu kemudian memasak untuk makan malam kali ini. Dan jika kalian belum tahu, menu andalan kami ketika kumpul-kumpul adalah nasi liwet. Dan yang pasti, nasi liwet pasti menjadi list makanan wajib bagi kami. Jeringan gitar dan suara ombak yang berdeburan menemani kami sembari menunggu masakan kami matang. Ada pelangi di bola matamu, Tuhan pasti. Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa. Alangkah baiknya kita pembukaan dulu dari yang berpuasa. Pembukaan dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah bersantap, kami melanjutkan acara konser kecil kami, lalu tidur untuk menyambut mentari di esok pagi. Pagi pun tiba.
Jika biasanya di gunung, saya menyambut lautan awan dan mentari dari ketinggian, namun kali ini sebaliknya, yaitu pagi yang cerah di ufuk timur. Sayangnya, pada hari itu cerahnya matahari terhalang oleh kabut dan awan. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya merasakan suasana pagi seperti ini. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memasak untuk sarapan. Berbeda dengan kemarin, menu masakan kami hari ini adalah western. Sembari memasak, kami mengobrol kalar kidul dan menikmati hangatnya mentari pagi. Charcoal itu supaya sehat. Charcoal. Asal coklat manja. Dia terlupakan ini boy. Setelah masakan masuk ke lambung kami membereskan alat lalu turun menuju bawah tebing. Di sana kita bisa melihat ganasnya ombak pantai selatan dengan lebih jelas. Berbeda dengan kita berada di atas, di sini kita bisa merasakan percikan air dari ombak yang menabrak karang dengan keras. Aduh, aing teu beunang. Aing teu beunang. Kami menghabiskan waktu cukup lama di sini. Setelah waktu menunjukkan pukul 10, kami naik ke atas untuk menikmati laut pantai selatan dari ketinggian. Berbeda dengan yang lainnya, saya dan Deden turun kembali ke ujung tebing lainnya untuk berenang. Karena bagi kami, tak lengkap rasanya untuk tidak berenang ketika mengunjungi sebuah pantai. Oke, jadi dari berenam, yang berenang itu cuma kita berdua. Yang lainnya gimana? Yang lainnya lemah, yang empat lemah asli. Yang duanya, wah. Iya dong. Explore terus. Setelah cukup lama berenang, kami pergi kembali ke atas tebing, lalu menikmati segarnya kelapa muda. Sayangnya, mentari yang semakin tinggi menandakan bahwa kami harus segera bergegas untuk pulang. Walaupun perjalanan kami ini cukup singkat, banyak momen lama yang terulang kembali pada perjalanan kali ini. Banyak pula cerita dan pengalaman baru yang didapat, dan pastinya waktu yang dihabiskan 2 hari ini akan selalu terkenang. Di dalam hidup, kita bisa bersahabat dengan siapa saja dan apa saja. Bisa itu bersahabat dengan hewan peliharaan, bersahabat dengan alam, maupun bersahabat dengan teman kita sendiri. Dan bila persahabatan itu datang, jangan sia-siakan waktu yang telah dihabiskan dengannya. Karena dengan itu, semuanya akan indah walaupun dengan cara yang sederhana. Sekian catatan perjalanan kali ini. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Serta jangan lupa juga untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat, dan jangan lupa terus semangat. Oh iya, seperti yang saya singgung sebelumnya, perjalanan saya dan Opik sempat terganggu oleh beberapa insiden, dan saya baru menyebutkan 1 insiden. Lantas, apalagi yang menyebabkan perjalanan kami terganggu? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah.